Selain terkenal akan sejuta keindahan dengan udaranya yang sejuk, Lembang juga memiliki berbagai tempat tersembunyi yang eksotis dan menakjubkan. Kali ini, kami akan berjalan menuju puncak Upas Gunung Tangkuban Perahu, atau mungkin lebih dikenal sebagai Upas Hill, dengan memiliki ketinggian sekitar 2084 meter di atas permukaan laut. Jika sebelumnya kami mengawali pendakian melalui trek 11 Sukawana, maka kali ini kami start dari Lorong Lumut. Untuk sampai di Lorong Lumut, kawan-kawan bisa masuk melalui kawasan Orchid Forest Cikole. Nikmati syahdunya perjalanan hingga sampai pada tujuan. Tidak lebih dari 5 menit berjalan, kami sampai tepat di depan gapura bertulis Lorong Kepemimpinan, sebagai tanda mulut lorong yang memiliki lanskap cantik itu. Hawa dingin dan lembab sangat terasa sepanjang lorong ini. Apalagi setelah hujan, mungkin menambah beberapa sensasi yang berbeda. Dindingnya sangat datar, dan ditumbuhi lapisan lumut, dengan panjang lorong kurang lebih 80 meter. Lorong ini hanya memiliki lebar 1,5 meter dan tinggi mencapai 5 meter. Cukup pengap memang, namun juga begitu betah berlama-lama di dalamnya. Bambu yang berjajar rapi menjadi pijakan kami. Berbeda ketika pertama kali saya ke sini, masih dipenuhi guguran daun kering, juga terdapat sebuah pipa saluran air yang masih aktif berfungsi. Saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa lorong lumut ini merupakan jalur mobilisasi pasukan Jepang untuk melakukan penyerangan ke basis Belanda di Subang. Reruntuhan benteng peninggalannya masih bisa kita lihat di daerah Pasir Ipis dan Gunung Putri, entah benteng Belanda atau Jepang. Lorong atau tebing lumut yang bisa kita lihat sekarang kemungkinan adalah sisa-sisa jalur yang utuh. Karena tidak seperti di kawasan Tahura, kawasan ini tidak dijadikan sebagai cagar budaya maupun sejarah. Setelah melewati lorong lumut, trek masih dikelilingi hutan alami dengan kontur yang terbilang masih landai. Sesekali kami menemui percabangan jalur, pertanda mulai memasuki kawasan Leuweung Tiis, yang berarti hutan dingin atau sepi. Di sini sudah banyak terpasang petunjuk arah menuju puncak Upas. Kalaupun ragu untuk menentukan jalur, kamu tinggal mengikuti tali berwarna ungu. Nah, geng. Untuk jalan ke Upas Hill tinggal ngikutin pita warna ungu kayak gini. Cuman di sini banyak percabangan, jadi perlu kehati-hatian, teliti dan tetap fokus. Motor blade ya mas sarana mah. Bener kan blade? Nah, di sini banyak percabangan. Kita ambil
cahayana can dia teuing nya. Kencang. Di beberapa titik kami berpapasan dengan jalur yang menyisakan semacam galian cukup dalam. Tidak perlu heran, karena jalur ini juga menjadi jalur favorit bagi pecinta off-road. Wah, jalurnya kadinya mah. Berbeda dengan jalur Sukawana yang dominan dengan vegetasi terbuka, jalur ini didominasi pepohonan tinggi besar dengan vegetasi yang cukup rapat. Woi. Ramorai atau mah. Semak Rimbun beberapa kali kami lewati. Hal ini kemungkinan karena sebagian wilayah Gunung Tangkuban Parahu juga berfungsi sebagai hutan produksi. Dari kopi gunung. Santuy bro. I love you, Guru. Beberapa kali, kami harus merangkak dan menaiki pohon tumbang pada beberapa titik di sepanjang jalur yang kian menanjak. Oh iya, pastikan agar membawa logistik dan stok air yang cukup, karena di jalur ini tidak ada warung. Juga tidak kami temui sumber mata air di sepanjang jalur. Terlebih, jika kamu memiliki pengetahuan mumpuni dalam memanfaatkan tumbuhan yang bisa menjadi bahan pangan, karena alam sudah memberi semuanya, dan manusia mengambil semaunya. Geng, vegetasi mulai terbuka. Kayaknya bentar lagi nyampe di tower. Sementara jalan terus menanjak. Dengan trek didominasi akar-akaran pohon yang melintang di sepanjang jalan. Seiring suara semakin mengecil, tumbuhan yang kian mengkerdil, sepertinya puncak akan segera kami pijak. Di ujung tanjakan saya melihat tembok yang samar terhalang dedaunan. Rupanya, ini merupakan bangunan tower penelitian petir milik Institut Teknologi Bandung. Sampai juga di tower. Tidak ada aktivitas manusia di dalamnya. Gerbang dikunci.
Hanya beberapa orang pendaki yang duduk beristirahat di luar bangunan. Saya tidak tahu apakah masih ada penelitian yang dilakukan di sana. Saya langsung terpikir, PLN rugi kali ya menyediakan bentangan kabel hanya untuk mengaliri satu bangunan di puncak gunung seperti ini. Nah, kita ngikutin kabel aja. Terus aja lurus. Dari tower terdapat dua percabangan, kiri dan kanan. Ke kanan, kita akan turun ke jalur Kawah Ratu. Dan ke kiri, menuju puncak Tangkuban Parahu atau Upas Hill. Tentu kami pilih kiri, terus lurus berjalan mengikuti punggungan gunung. Jalurnya landai dan cukup jelas. Dari tower kita tinggal ngikut. Kita nyari tuh di atas banyak. Di sini ada perjabangan, kita milih yang kiri, jangan ke kanan ya. Ikuti aja jalan yang agak gede ini nih. Terus aja ngikuti kabel.
Nanti parkir di mana ya? Setelah 10 menit berjalan dari tower, akhirnya kami sampai pada titik lokasi yang kami tuju. Ya, puncak upas Gunung Tangkuban Parahu. Namun sayangnya, pengunjung cukup ramai berdatangan karena pendakian kami lakukan pada akhir pekan. Kabut tipis turun dan tak kunjung bias. Tapi tak apa, meski harus rela bergantian untuk sekedar menangkap footage cantik dan berkesan, proses ini tetap kami syukuri dengan rendah hati. Sesuatu yang indah bukan hanya untuk kita saja kan? Setidaknya, keseruan selama perjalanan, berbagai tragedi tak terduga, serta hal-hal kecil yang mengundang tawa adalah yang paling saya suka. Kami abadikan lewat selebrasi, sebagai bentuk kebanggaan pada diri. Terima kasih telah mencapai titik ini.